Hai, hai, malam semua. eh oke, apa kabar? Semuanya sehat? Mungkin sambil join Kahoot-nya ya, kita akan ada review buat yang sesi sebelumnya. Oke, Oke, ini sesi terakhir ya. Eh, apa? Semoga masih semangat. Oke, udah ada Z. Oke, mungkin aku tunggu sampai 19.40. Oke, yuk join. Udah ada cucu Bill Gates. Willy Z, Snack Boy. Oke. Ya mungkin sembari nunggu sambil kita review sedikit materi sebelumnya kita belajar tentang REST API ya. Nah, mungkin teman-teman coba diingat-ingat lagi apa itu API, terus ya apa kemarin gunanya apa gitu ya. Oke, masih menunggu sampai 19.40 ya. Oke, adakah lagi yang masih menunggu? Ada yang masih berusaha join? Oke, nggak ada ya. Kita mulai aja ya. Oke, sip. Oke. Oke, pertanyaan nomor satu. Below are request method in REST API except.
Oke. Ya, except grant ya. Jadi ada post, get, put, mungkin ada juga delete, patch. Nah, tapi kalau grant itu lebih ke query di SQL ya. Oke, bener, hampir bener semua ya. Oke, sip. Rankingnya Kiki, Willy, Scofield, Justice, sama Cici Bill Gates. Oke, next. Below our API protocol, except yang mana nih? Oke, yang benar jawabannya Flex ya. Yang Flex ini bukan apa API protokol. Kalau REST, SOAP, sama RPC itu API protokol. Oke, agak susah ya memang yang tadi. Oke, masih Vicky, Justice, Scofield. Oke, next. True or false? Nah, benar nggak nih? Oke, API ada sekumpulan aturan dan protokol memungkinkan satu aplikasi berkomunikasi dengan aplikasi. Oke, benar ya jawabannya. Oke, sip. Rankingnya masih sama. Kita next lagi. Apa fungsi utama dari API dalam pengembangan aplikasi? Oke, yang betul menghubungkan komunikasi antara sistem atau aplikasi berbeda ya. Nah, yang lain menyimpan semua data betul sih. Cuman apa utamanya, fungsi utama dari API dia lebih ke apa kayak penghubung gitu ya. Oke, next. Mungkin ingat-ingat yang kemarin aku jelasin yang about waitress sama chef sama customer gitu ya. Oke, next terakhir. Oke, apa nih purpose of router gitu? Router di Golang tuh apa sih? Oke, yang betul to define URL path of our website ya. Jadi di router itu kita kayak registering dulu si API-API apa aja sih yang ada di website kita gitu ya. Oke, sip. Oke, siapa nih? Ketiga, Scofield. Oh, kedua, Justice. Justice kayak lagunya ini ya, Justin Bieber. Oke, Kiki. Oke. Oke, runner up-nya ada Willy sama cucu Bill Gates. Sip, sip. eh it's okay yang apa? Ya good lah. Udah pada mostly mungkin yang gampang-gampang bisa lah ya. Cuman yang lebih advance apa mungkin perlu dipelajari lagi gitu ya. Oke, nice, nice, nice reviewnya. Sebentar ya. Oke, yes, nice review. Ke yang masih salah belajar lagi. Apa? Mungkin lebih dieksplor lagi. Kemarin memang kita agak hektik ya yang codingan kemarin tuh. Apa? Tapi ya, tapi itu benar-benar menurutku daging banget sih itu. Apa? Isinya tuh bagus. Itu kalau kalian belajar itu beneran industry level sih. Itu kayaknya pakai clean arsitektur juga deh. Oke, aku coba share materinya ya. Sorry, oke.
Kita mulai dari session, oke, session 5 terakhir. Oke. Nah, materi hari ini backend dev sama advance Golang ya. Ya backend dev, materinya advance Golang sama nanti ada deployment juga. Oke, advance Golang mungkin sama aku. Nanti kalau deployment sama Raihan ya. Oke, mungkin yang bisa on cam boleh dong on cam teman-teman, supaya kita lebih semangat. Ada Sandi di sini. Sandi, Kansa, Raihan. Oke, Sandi mukanya ini ya, rubah ya. Oke. eh Mari kita next. Oke, intro Goroutine. Nah, ini mungkin apa sih Goroutine ini? eh Keren banget ya namanya ya, Goroutine gitu. Nah, ini merupakan core dari Golang. Tapi mungkin kita bahas basicnya gitu ya. Jadi Goroutine ini di Golang tuh penting banget untuk apa? eh Ibaratnya yang membuat bahasa Golang tuh spesial adalah si Goroutine ini salah satunya. Karena dia bisa apa? Dia bisa membuat jalannya tuh lebih cepat gitu aplikasinya tuh. Nah, kenapa? Nah, mungkin aku jelasin ya, Goroutine. Oke. Nah, mungkin kita bisa mulai dari ini aku punya flow chart gitu ya. Nah, mungkin kita bisa bayangin pagi-pagi. Nah, teman-teman kan mungkin ada yang senang masak di sini. Nah, misalkan, ya nggak apa-apa, Ardian. Oke, nah ada yang bisa masak. Nah, ini kita ibaratkan kata kita lagi siapin sarapan gitu ya. Nah, siapin sarapan, uh, kita mau bikin telur sama masak apa? Mau bikin telur sama kopi gitu ya. Pagi-pagi, simple aja masakannya. Nah, eh kan kalian pagi-pagi tuh baru bangun gitu, terus mungkin udah mepet mau ke kampus atau mau kerja gitu ya. Nah, eh, ibaratkan kita mau masak telur terus sama masak air nih untuk kopi gitu kan ya. Nah, eh terus kompornya ada dua tuh, cetekannya. Nah, eh kita nyalain kompor terus mulai goreng telur. Nah, di saat yang sama ini gorotin tuh di sini itu. Di saat yang sama kita memasak air untuk kopi. Jadi apa? Jadi kita bersamaan sambil masak telur, mungkin kan cuman ceplokin doang, terus ya udah tunggu agak sebentar, nanti dia matang gitu kan ya. Nah, sambil kita cetekin juga air panas gitu. Nah, jadi ini yang disebut apa ya? Gorotin di Go tuh penggambarannya mungkin seperti ini gitu ya. Jadi kita tuh multitasking lah gitu. Multitasking ya, sambil goreng-goreng telur mungkin sambil dibalik, tapi masak air panasnya juga jalan gitu ya. Nah, apakah air sudah mendidih? Nah, di sini misalkan kalau sudah mendidih, berarti kita bikin kopi dan menunggu telur matang gitu ya. Jadi kita udah tinggal tuang aja ke kopinya. Tapi kalau belum mendidih, kita masih goreng telur aja gitu fokusnya gitu. Nah, kalau sudah matang dua-duanya, sudah bisa sarapan gitu ya. Oke, mungkin seperti itu sih kurang lebih. Jadi penggambarannya tuh kalau bisa diibaratkan satu kata ya multitasking gitu sih. Oke, ini ada code-nya. Apa? Jadi mungkin aku sebelum ke code-nya, apa? Aku jelasin dulu. Jadi Goroutine tuh apa ya? Nah, Goroutine itu jadi seperti yang tadi penggambaran tadi tuh multitasking. Jadi ibaratkan satu Goroutine tuh satu cetekan kompor tadi gitu. Apa? Kan kompor ada dua kan biasanya. Ya mungkin ada juga yang satu sih. Yang kita anggap kita punya yang dua kompor gitu ya. Nah, satu satu api kan ada dua dua kompornya gitu ya. Nah, satunya itu gorotin namanya. Jadi mungkin bahasa teknisnya kita ganti kompor jadi thread gitu ya. Jadi thread atau mungkin kalau kalian
ngerti komputer kayak apa ya, otaknya gitu, prosesornya atau RAM-nya gitu lah ya. Nah, ibaratkan satu, kita punya dua kompor, berarti kita punya dua gorotin di situ. Jadi ada dua, ibaratnya otaknya kecil gitu, otak kecil lah, atau prosesor kecil. Kita bisa sebut ini sih, mini thread gitu ya, kalau bahasa teknisnya. Cuman intinya dia kayak prosesor yang kecil gitu ya, untuk memprogram suatu aksi. Jadi kita bisa punya lebih dari satu gorotin. Jadi mungkin kita punya dua. Nah, itu berarti kita punya dua mini thread gitu ya. Ya, kalian udah paham kan ya kalau aku ngomong mini thread berarti dia kayak, ya ibaratnya kayak prosesornya gitu lah ya, kayak RAM-nya lah kalau di komputer gitu. Oke. Nah, jadi kita coba ya code ini. Aku udah bikin sih di VS Code. Kita coba sedikit. eh nah, mungkin boleh teman-teman salin dulu gitu ya. Ini simple sih. Jadi di sini aku punya package main, terus aku mengimport FMT library-nya, terus aku bikin function print gitu ya. Till ini artinya aku mau sampai berapa kali aku print di loopingnya, terus message apa yang mau aku print gitu ya. Nah, terus di sini cuman looping dari indeksnya, terus sama message-nya gitu. Nah, mungkin teman-teman boleh salin dulu, diketik dulu. eh Nanti di sini gorotin ini keywordnya go gitu. Jadi simple, gorotin ini cuman nambahin keyword go di depannya. Go, terus aku panggil function print 5 halo. Terus di sini aku perlu pakai input string dan scanlen gitu ya. Kenapa harus pakai input string dan scanlen? Karena kalau nggak ada scan ini, jadi scan ini kayak untuk menghentikan gitu kan ya. Dia buat input sih sebenarnya. Tapi kita di sini pakai buat menghentikan. Karena kalau go routine itu kalau kita nggak pakai scan, kita nggak berhentiin, dia akan eh, kayak udah beres aja gitu tahu-tahu. Jadi dia nggak, malah nggak ngeprint gitu ya. Nah, jadi mungkin coba teman-teman disalin dulu sambil aku eh mungkin aku tunggu sampai 19.57. Ya. Oke. Yang udah boleh ini dong kasih reaction atau chat. Oke, belum ya. Mungkin aku tunggu lagi. Oke, Vianda udah. Oke, Kansa udah.
Oke. Aku baru baca Ardian dari lagi di rumah sakit. Nah, sih cepat sembuh ya. Rajin sekali. Sakit-sakit masih ngoding. Oke, area udah. Oke, udah menit 57 ada yang belum? Mungkin yang udah boleh. Oke, udah. Yang lain ada yang belum? Oke, ini ada yang belum ya. Berarti Rizky belum. Apa udah? Oke, sudah. Oke. Oke. Mungkin aku coba bahas ya. Kalau udah, sambil mungkin yang lain boleh sambil ketik lagi juga. Ini mungkin aku kecilin kali ya. Nah, teman-teman boleh run lagi kayak biasa. Apa? Di sini aku cd cd go. Bentar ya. Ini aku nyamain padnya dulu. Sesi 5 slash bulletin. Oke. Nah, coba kita run gitu ya. Pakai biasa go run main.go gitu ya. Nah, setelah aku run, dia ke print kayak biasa. Nah, tapi ini tuh go dengan keyword go ini intinya jalannya bisa lebih cepat lah gitu ya. Nah, terus dia tunggu input aku, mungkin aku enter aja gitu ya. Nah, ini kan mungkin baru satu kompor. Nah, coba teman-teman tambahin lagi. Halo, hai gitu ya. Nah, kita bikin dua kompor gitu ya. Nah, di sini udah jalan nih. Ada halo sama hai gitu ya. Nah, tapi yang mana duluan ini tergantung pemrosesannya siapa yang lebih cepat gitu ya. Dapetin si ngalok atau apa ya, mengunci si prosesornya gitu ya. Iya, mengunci prosesor means kalau misalkan yang halo duluan berarti akan muncul halo gitu. Nah, misalkan aku run lagi, nah ini kan tadi high duluan. Sekarang halo duluan, jadi bisa berubah-berubah gitu. Nih, oke, coba lagi. Nah, bisa berubah lagi kan gitu. Nah, mungkin gitu. eh nah, di sini jadi kita udah punya dua thread gitu ya. Ini thread satu, satu dan thread dua gitu ya. Oke, and then udah sih. Berarti Gorotin eh ini basicnya sih tentu saja. Karena dia dalam sebenarnya ada apa banyak materinya, tapi ini yang basicnya gitu. Ini teman-teman coba cari lagi di eh, YouTube itu eh, nanti dia akan banyak sih apa Gortinnya kemana-mana gitu. Ada tipe-tipenya. Nah, mungkin akan lebih eh, banyak lagi di materi berikutnya channel ini ya. Nah, channel ini juga banyak tipenya. Nah, tapi aku bahas basicnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang aku bahas channel. Nah, jadi Gorotin sama channel tuh kayak udah paketan gitu lah. Eh, nah, si channel ini kita bisa ibaratkan kayak mungkin kan kita udah belajar kemarin server gitu ya. Dan terus kita bisa server tuh kayak eh, ibaratnya kalau di perusahaan kita kan developer ada product manager gitu ya, product manager manager atau
yang mengaturnya lah gitu atau atasannya atau bosnya gitu ya. Nah, di Gorotin ini bosnya namanya channel gitu. Nah, eh, channel ini yang mengatur nih. Jadi kita bisa eh, dengan channel ini Gorotin tuh bisa saling berkomunikasi, terus bisa saling apa? Kirim dan ambil data. Ini misalkan di perumpamaan ini ada nomor satu nih. Nomor satu tuh Gorotin satu dia mau eh, kirim ke Gorotin dua, tapi ini belum eh, baru mau doang kan, belum ada apa-apa gitu. Nah, di nomor dua Gorotin eh, satu nih udah lock nih ke channel gitu. Jadi dia eh, channel ini udah lock. Oh, apa aksinya tuh dari Gorotin satu yang ini gitu. Dan Gorotin 2 tuh udah ngantri nih. Sebenarnya mungkin ada Gorotin 3 di sini, ada Gorotin 4 gitu yang ngantri ke belakang. Nah, cuman kan yang paling cepet yang kita ambil gitu ya. Ini Gorotin 2 udah di depan nih. Ibaratnya ini kayak ini kayak lagi lari maraton gitu ya. Nah, di channel 3 Gorotin 2 udah mau ngambil, di channel 4 udah apa? Di channel 4 udah eh, saling berkomunikasi nih di sini. Nah, tapi eh BTW ini yang kalau ijo-ijonya ini kita mungkin kayak anggap suatu aksi gitu ya. Kalau ijo-ijonya di dalam channel, di dalam kotak channel berarti dia udah ke lock gitu ya. Jadi 2 3 4 5 ini dia dalam state-nya lock gitu. Sedangkan nomor satu dan 6 state-nya belum di lock gitu. Nah, nomor 5 eh, udah diambil datanya sama Gorotin 2. Lalu nomor 6 ini udah keluar dari state lock gitu ya. Nah, ini mungkin apa penggambaran channel. Jadi kita bisa ibaratkan channel tuh mungkin penghubung atau yang memanage si Gorotin gitu. Dan satu channel tuh bisa memanage banyak Gorotin gitu. Mungkin ada mungkin bisa jadi di sini ini kan satu proses ya. Mungkin di dalam channel bisa terjadi 5 proses sekaligus gitu ya. Nah, dia yang manage-nya gitu. Oke. Nah, sebelum kita ke code, mungkin ada pertanyaan sampai sini teman-teman. Jadi apa? Channel itu untuk berkomunikasi antar thread atau antar goroutine. Sedangkan goroutine adalah thread mini thread gitu ya, satu mini thread. Oke, aman? Yang aman boleh kasih reaction dulu kali ya. Oke, sip. Satu aman, Raihan. Oke, 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 sip. Mungkin aku lanjut dulu. Nah, jadi di sini aku juga udah punya codingannya. Channel. Nah, ini sambil teman-teman eh, coba ketik sambil aku jelasin ya. Nah, jadi di sini sama biasa ada package main import fmt. Terus di dalam function main ini dia ada satu channel namanya message gitu. Nah, di sini kita membuat channel untuk string, terus kita masukin ke variabel message. Terus di sini ada function, aku lupa ini function atau apa gitu ya, yang pakai variabel gini. Cuman salah satu tipe function lah. Function, terus who, terus string gitu ya. Terus di sini datanya di print hello, terus who gitu. Misalkan kalau di sini John Wick berarti hello John Wick gitu ya. Nah, terus datanya ini kita pakai tanda panah kebalik ini untuk masukin ke message atau ke channelnya. Jadi setiap panggil say hello to, dia akan passing namanya, terus bikin data dengan eh, string hello, terus namanya, terus setiap datanya kita masukin dulu ke message gitu. Jadi dia yang aturin gitu lah. Message tuh kayak kalau dari yang kemarin REST API mungkin aku bisa bilang ini servernya gitu ya.
Jadi yang mengaturnya message. Jadi kita oper dulu ke message semuanya. Ini kan masuklah si Hello John Wick, Hello Ethan, Hello Jason ke eh, apa? Ke message atau channel message eh, tiga-tiganya langsung dimasukin gitu ya. Dari ketika panggil function ini gitu. Dan di sini jangan lupa pakai keyword go untuk go routine. Jadi akan ada 3 thread di sini. Soalnya kalau nggak pakai keyword go nanti dia nggak dianggap thread gitu ya. Oke, terus bisa di print eh, message satu kita ambil dari channel message, terus print message satu, message 2 dan message 3 gitu. Oke, mungkin di apa? Dicoba dulu sambil diketik sampai 20 lebih 10 mungkin ya. Oke. Kalau udah mungkin boleh coba run juga kayak tadi. Nah, mungkin kalau yang mau nanya boleh juga di chat gitu ya. Nah, mungkin aku cerita dikit apa as far as I know dan belajar sama Raihan kemarin apa jadi si Gorotin dan Channel ini eh dia tuh salah satu kelebihan di Golang itu. Kalau kalian tahu tentang microservice, jadi di apa di company kan kita bisa pakai clean arsitektur gitu ya. Nah, terus misalkan ada eh, service mengenai payment, terus service mengenai apa eh mungkin bisnis-bisnis logic gitu ya. Misalkan mungkin aku ambil contoh YouTube deh. Misalkan ada service mengenai video, ada service mengenai musik kan ada YouTube musik ya. Terus ada service mengenai musik, movie. Terus mungkin ada service mengenai authentication dan lain-lain gitu ya. Ini yang di bayanganku gitu. Nah, dengan adanya Gorotin dan channel ini, jadi di Golang itu lebih bagus gitu bahasanya. Maksudnya ini salah satu kekuatan Golang di mana dia bisa apa ya memproses berbagai microservice itu dengan cepat. Jadi satu microservice mungkin satu goroutine gitu atau satu thread gitu ya. Nah, nanti dia apa bisa memproses itu dengan lebih cepat gitu. Lebih cepat dan secara aplikasi juga jadi loadingnya lebih ringan gitu ya. Mungkin seperti itu, teman-teman. Oke, udah 20:10 mungkin ada yang belum. Yang udah mungkin boleh kasih reaction. Oke, William udah. Oke, yang lain. Oke, oke. Raihan udah, oke. Oke. Siapa lagi yang udah? Kansa udah. Oke. Yang lain ngantuk? Sudah lelah. Oke, oke sudah. Oke. Oke, mungkin
eh itu sih materi dari aku kurang lebih. Nah, ini apa? Oke, ini never mind, di skip aja. Eh, aku belum hapus, lupa. Nah, ini mungkin nextnya sama Raihan gitu. Tapi sebelum itu mungkin ada satu orang nggak yang bisa open mic terus eh conclude gitu apa disimpulkan. Jadi apa sih Gorotin sama channel itu gitu ya? Oke, hari ini materinya nggak gitu banyak ya teman-teman. Jadi mungkin nanti kita bisa tanya jawab aja gitu. Oke, ada yang bisa siapa? Rizky, coba Rizky Muhammad Yusuf ada? Oke, yang mana nih? Kiki, siapa sih Kiki? Penasaran. Kiki, Justice sama Scofield nih. Oke, yang mana nih orangnya? Oke, ya. Nah, berarti Rizky. Oke, pas nih udah dipanggil. Jadi apa sih channel sama Gorotin itu? Oke. Yuk, yuk. Oh, oke. Mungkin di chat aja boleh. Di chat Kiki. Atau yang lain. Sambil Kiki coba ketik juga. Nanti kita denger versi yang lain deh. Justice mana? Justice siapa Justice? Scofield deh. Scofield siapa sih? Yang apa terkenal di front end dan back end. Panitia tahu nggak Scofield siapa yang mana? Oke, oke, sambil nunggu Kiki ngetik mungkin ada yang mau coba ini. Ya mana nih anak Bill Gates nih, cucunya katanya. Oke, Oke, boleh saya oh bantu jawab. oke, Will, Jadi thank you. Hmm. coroutine yang saya tangkap itu sebuah function yang bisa dieksekusi secara bersamaan dengan fungsi lainnya. Sedangkan channel tuh untuk mengkomunikasikan atau menghubungkan coroutine. Jadi bisa mengirim dan menerima data. Oke, sip. Eh 100 buat William. Oke, thank you ya udah jawab. Mungkin Kiki sambil ketik boleh. Mungkin udah sih dari aku. Mungkin boleh lanjut ke Raihan ya. Nanti mungkin Raihan juga boleh cerita-cerita nih. Apa pernah pakai Gorotin atau channel di mana gitu ya. Oke, thank you. Oke, aku lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, kan kemarin kalian udah bikin REST API service sama Koken dan Ko Joshua juga ya.
Itu udah pada beres apa belum tuh kodenya? Udah deh kayaknya ya. Nah, jadi step berikutnya tuh kita bakal ngedeploy service yang udah kita bikin kemarin. Deployment tuh bahasa lainnya tuh kayak kita nerbitin buku gitu. Kan kita udah nulis buku gitu, udah harus diterbitin kan biar bisa diakses sama dibaca sama orang lain gitu. Nah, kita buat ngedeploynya bakal pakai Railway. Terus kenapa sih eh, gue nggak rekomenin Railway buat ngedeploy si REST API yang kalian bikin kemarin tuh? Pertama, si Railway ini tuh dia cukup mudah dan ramah sama developer ya. Nah, si deploy-nya tuh bisa dalam hitungan detik gitu. Dan mostly kita cuma butuh GUI-nya aja. Nah, terus alasan yang kedua tuh eh, si Railway ini tuh udah berbasis cloud sama udah cukup scalable. Jadi nggak perlu repot buat ngatur servernya secara manual gitu. Kita udah dapet free trial servernya gitu. Kalau nggak salah $5 per bulan gitu. Terus buat integrasinya juga cukup mudah. Terus udah ngedukung beberapa database kayak Postgres, MySQL, sama Redis juga gitu. Nah, teman-teman bisa ke GitHub aku. Linknya ada di github.com, Raisera, cari repositori ini, workshop backend GTGOC. Ini sama kayak yang kemarin Kak Kenneth bikin, cuma ada beberapa penyesuaian kode buat bisa smooth buat di deploy-nya gitu. Kalau udah bisa di fork ya teman-teman. Aku tunggu sampai 8.23 deh. Udah pada ngefork? Belum ya? Mungkin cara ngefork tuh gimana sih ya Raihan? Eh, tinggal buka repo aku. Kalian login dulu akun GitHub kalian. Nah ini cari tombol fork yang ada di atas ini. Tinggal kalian klik gitu. Udah gitu doang. As simple as that gitu. Nanti kalian mungkin bakal ditanyain nama reponya apa. By default aja. Tinggal klik OK gitu. Yuk dicoba teman-teman. Oke, Udah udah ada ada dua. 2 orang nih yang ngevote. Kita bisa lanjut ke step berikutnya ya. Nah, teman-teman buka ini Railway URL-nya railway.com. Terus kalian login pakai akun GitHub kalian.
Nah, di sini kita bisa masuk ke dashboardnya. Nah, kita pertama perlu bikin database-nya dulu. Kita pakai PostgreSQL. Nah, si PostgreSQL ini dia berbentuk kontainer gitu ya. Masih ngedeploy kontainer database-nya. Nah, udah beres. Nah, di sini kita tuh perlu informasi-informasi kayak nama database-nya, nama hostnya, passwordnya, portnya gitu. Buat di aplikasi REST API kita yang baru kita bikin kemarin. Nah, sekarang kita bikin project kita masukin ke sini. Kalian klik tombol create ini di kanan atas, terus ke GitHub repo. Kalau misal yang repository tadi yang di fork belum muncul di sini, kalian bisa configure GitHub app-nya. Nanti dia bakal minta izin ke sini buat ngatur repo kalian gitu. Nanti tinggal kasih izin aja di apply, oke? Pilih reponya, terus kita setting variabelnya. Kita tuh perlu hostnya, bisa di copy dari sini, masukin ke bawah. Terus kita perlu DB portnya, port ini, kita copy ke bawah lagi. Terus kita perlu usernya. Terus kita perlu passwordnya juga. Ini jangan lupa dihapus. Terakhir kita perlu database name-nya. Nah, jadi yang perlu diisi, variabel-variabel yang perlu kita isi, informasi-informasi yang perlu kita isi buat REST API service kita ini. Aku tungguin sampai 2028 buat kalian ngisi ini ya. Nah, ini.
Ada yang kelewat nggak tadi, teman-teman? Kalau ada, bisa ditanya di chat atau on mic juga boleh ya. Jangan sungkan. Udah pada beres, masukin variablesnya. Oke, ini kalau udah tinggal pencet button add all ini ya. Nah, udah itu tinggal kita coba coba deploy. Ini lagi nge-build, kita tunggu dulu. Lama ya? Hmm, pakai mix pantesan lama. Sambil nunggu ada yang mau ditanyain ya teman-teman? Bisa via chat atau on mic ya. Oke, ini udah. Tapi ini belum beres. Kita harus migrate database camp-nya ke database-nya. Sebelum itu, kita bakalan cobain tes koneksinya. Udah bisa dapat respon atau belum. Kita perlu nge-generate domain dulu. Caranya, kita klik card project RCPI kita, terus ke settings, scroll ke bawah, nanti ada di section networking, ada yang namanya public networking. Tinggal kita klik button generate domain. Nah, ini udah ada nih. Tinggal kita copy, terus kita buka Postman nih sekarang. Ada yang ketinggalan. Aku ulangin lagi deh. Dari sini, dari setelah selesai nge-deploy-nya, kalian pencet card project projectnya, terus ke section settings, scroll ke bawah. Nanti di sini ada button generate domain, kalian klik, terus URL yang di generate-nya kalian copy. Kalau yang udah copy bisa raise hands buat biar aku tahu kalau kalian ngikutin gitu.
Atau masih ada yang ketinggalan dari step awal? Kalau ada, bilang aja biar aku ulang. Aman semua ya kayaknya. Oke, di sini waktu pertama buka Postman, kalian bisa bikin collection baru. Nah, kalian namain aja bebas itu. Misal GDGOC. Nah, dari dalam collectionnya kita bikin request baru. Nah, karena kita mau coba tes koneksinya, kita bakal pakai metode get ya. Nah, kita masukin URL yang tadi kita copy. Ini rootnya tuh API v1 terus ping, terus pencet send. Nah, udah nyambung nih. Artinya RESTful API, project RESTful API kita udah sukses di deploy nih. Nah, next stepnya berarti kita perlu migrate si skema database-nya gitu. Pertama, kita perlu masuk ke konsol si kontainer database-nya ini. Caranya, kalian balik lagi ke Railway-nya, ke dashboard Railway-nya, buka buka Postgres-nya. Nah, di sini kan ada card nih, connect to the database Postgres. Nah, kalian pencet connect. Nah, ini ada section raw PSQL command gitu. Nah, kalian tinggal copy aja. Ini di copy. Oke, aku ulang lagi. Dari dashboard deployment-nya, kalian buka Postgres-nya, klik connect, terus ke page public network, terus copy raw PSQL command-nya. Terus kalian buka terminal kalian masing-masing, paste komennya di sana, terus enter. Nah, ini kita udah masuk ke database-nya, udah masuk ke Postgres shell-nya dari kontainer database yang kita buat tadi. Nah, sekarang kita mau nge-migrate table scheme-nya secara manual ya. Kalau best practice-nya itu kita bikin service migrasi sendiri gitu. Ada library namanya tuh Golang Migration. Harusnya kita pakai itu gitu. Cuma karena waktunya kurang mendukung ya, terlalu mepet, jadi aku belum bisa nge-implementnya gitu. Nah, aku udah bikinin si SQL script buat migrationnya. Ini ada di repository aku. Buat path-nya ada di folder migration. Terus yang file yang ini, yang create text up. Nah, ini kalian copy aja, paste ke PostgreSQL shell-nya, terus enter. Terus kita cek udah ada atau belum. Udah ada. Kita cek di Railway-nya juga udah ada apa belum. Nah, udah ada, udah ke register tabel. Ups, kita minimize dulu. Nah, ini udah ada. Nah, kita coba beberapa endpoint API yang udah disiapin sama kalian kemarin waktu belajar bareng Kak Kenneth sama Kak Joshua juga. Pertama kita bakal coba bikin create text-nya ya. Ini endpoint-nya text pakai metodenya post. Metodenya post, endpoint-nya.
text, request bodinya ini kita copy. Ini tinggal di hover aja nanti ada tombol copy-nya gitu. Nah, body ini kan tadi di sini cari body terus yang raw. Formatnya kita pengen JSON. Nah, kalau udah tinggal kita klik tombol send ya. Hmm, hmm, hmm. Phone. Wait, okay. Tapi deploy dulu. Sambil nunggu ada yang mau ditanyain atau barangkali ada yang ketinggalan, tinggal tulis di chat aja ya guys. Oke, kita coba copy lagi. Metodenya post, terus endpoint API-nya ini ya guys. Nah, sekarang udah masuk nih, request kita udah sukses. Kita udah dapet return kode 200 itu artinya request kita udah dieksekusi dengan baik gitu. Nah, ini udah masuk juga datanya nih. Nah, nextnya kita bakal nyoba apa dulu ya? Bikin dua deh. Kita bakal coba bikin task lagi. Belajar deployment menggunakan Railway. Oke, udah masuk. Kita cek di Railway-nya lagi. Nah, kita cobain poin berikutnya. Hmm, kita coba get all text. Kita nggak perlu bodinya berarti ganti metodenya ke get, langsung kita send. Nah, ini kita dapat dua task yang baru kita bikin tadi. Kita juga bisa ngefilter si tasknya by ID. Misal kita pengen task nomor ID-nya satu aja gitu. Nah, nah, kita bakal coba nge-update tasknya gini. Kita bakal coba metode put. Kita perlu endpoint-nya task sama identifiernya ID. Terus buat bodinya kita berarti perlu pilih route type lagi, masukin, coba ya. Nah kan yang sebelumnya yang nomor ID nomor satu tuh ini ya belajar pointer ya. Nah kita tadi udah update pakai metode put. Nah jadi keganti nih yang ID nomor satu, title-nya di belajar ulang lanjutan,
ada description-nya juga, statusnya ganti, gitu guys. Nah, terakhir kita bakal coba endpoint delete ya. Ini kita pakai metode delete, terus kita perlu text sama identifiernya nih. Aku pengen ngedelete API text nomor 2 gitu. Tadi tuh text yang nomor 2 tuh belajar deployment menggunakan Railway kan. Aku post. Nah, udah nih feedbacknya dapet sukses delete text nih. Kita cek di apakah berhasil terhapus. Hmm. Kayaknya servisnya emang belum ada ya buat delete. Nah, misal kalian ada bikin perubahan baru kayak tadi kan service delete-nya itu belum ada nih. Kalian mau implementasiin gitu. Ini kalian tinggal nge-push ke reponya aja. Kan kalian tadi udah nge-fork kan? Udah nge-fork repo kan kalian tinggal nge-clone ke lokal host kalian masing-masing gitu. Nah, kalian tinggal bikin perubahan di situ, tinggal ngeberesin apa yang perlu. Kayak tadi service delete belum ada. Nah, nanti deploymentnya nggak usah diatur apa-apa lagi nih si Railway-nya karena sesuai, udah sesuai, udah otomatis dilakuin sama sama si Railway-nya ini. Nih, ini tuh jadi si GitHub sama si Railway-nya tuh udah connect gitu. Kan kalian sebelumnya juga udah bikin persetujuan gitu yang waktu registrasi. Nah, nanti si repository kita untuk deployment-nya diurusin sama si Railway ini gitu. Jadi setiap kalian bikin perubahan baru, nah perubahan baru itu bakal dideploy gitu guys. Nah, udah sih buat materi dari aku gitu doang. Kalau ada yang mau ditanyain bisa lewat chat atau on mic ya teman-teman. Ada alternatif lain kah selain Railway? Ada Fly.io. Aku usually pakai Fly.io sih. Ada beberapa lain ada yang lainnya juga banyak sebenarnya. Di Railway bisa, MySQL bisa. Udah ada pluginnya. Cukup lengkap juga plugin yang udah disediain sama si Railway ini tuh. Terus kalian juga udah dapet trial selama 1 bulan dengan sisi $5. Itu udah oke banget. Kalau nggak salah, si waktu buat deployment productionnya, kalian dikasih waktu trial selama 500 jam gitu. Jadi aplikasi kalian bisa dideploy selama 500 jam gitu. Sama si Railway ini dikasih trialnya kayak gitu. Oke, oke. Oke. Sip, sip. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Ini yang Kiki udah jawab ya, yang pakai MySQL. Lalu, lalu. Oh, oke, sip, sip. Eh, oke, ya mungkin eh karena tinggal 15 menit lagi, mungkin kayak nggak perlu bikin breakout room kali ya. Ada yang masih mau diskusi, mungkin ada yang pengen tanya-tanya gitu. Boleh tentang materi hari ini atau yang sebelum-sebelumnya juga boleh gitu.
Kalau bisa open mic ya teman-teman. Pengen denger sih suaranya. Oke. Tapi yang nggak bisa open mic juga nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Ya, yes, ada project akhir, Kansa, dan teman-teman mungkin eh, seperti yang diumumkan di awal, project akhir kita adalah web portfolio ya, personal website portfolio. Mungkin ada yang udah pernah bikin, eh, boleh aja sih di share gitu, web portfolionya. Atau mungkin kalau yang udah pernah bikin kan biar nyobain pakai golangnya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman boleh bikin project-project kecil eh, yang mungkin yang udah punya portofolio, bebas deh temanya apa gitu. Kalian mau pakai bikin game atau bikin website apa kayak Netflix itu, bebas. Pokoknya implement si Go-nya gitu. Nah, mungkin ini aku belum tahu sih dari apa dari panitia mungkin kan deadline-nya 2 minggu lagi ya, 2 minggu setelah eh, apa 2 minggu setelah hari ini. Berarti harusnya tanggal 24 ya deadline-nya. Nah, mungkin kumpulinnya ke mana ya, teman-teman panitia? Ke grup WA kah atau kemana? Oke. Oh, udah ada nih formnya. Oke. Di-share sama Tristan. Oke, berarti kumpulin ke form dan mungkin boleh sih apa share-share di grup WA gitu kan itu portofolio kalian. Isinya mungkin project-project yang udah pernah kalian bikin. Siapa tahu ada yang mau lihat-lihat dan penasaran gitu ya. Sekalian eh, sedikit ya apa personal branding lah ya. Eh ya bahasa kasarnya sih show off cuman ya personal branding lah. Tapi personal branding tuh penting juga loh teman-teman. Maksudnya with your LinkedIn dan apa portfolio eh, nggak jarang sih ada opportunity yang came by gitu. Itu sih beberapa aku juga dapat opportunity dari LinkedIn gitu. Cuman dilihat-lihat ya, yang legit sama yang enggak karena ada yang scam gitu. Oke, mungkin itu sih kurang lebih. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Oke, yes. Oke, mungkin sepertinya nggak ada ya. Atau kalau masih ketik-ketik aja gitu ya pertanyaannya. Mungkin sambil menunggu ada yang bertanya, kita mungkin ke sesi dokumentasi dulu kali ya, atau sama absensi gitu ya, teman-teman. Mungkin panitia bisa bantu. Oke, kalau gitu aku akan nge-lead sesi dokumentasinya. Jadi untuk semuanya bisa di on cam kalau dan juga menggunakan virtual background yang seakan aku cantumin dulu ya. Aku kirimin dulu untuk linknya. Kalau gitu di on camin dulu. Oke, pertama kita akan sesi dokumentasi yang formal aja. Untuk kalau itu akan memulai dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, yang lagi satu akan menggunakan gestur GDG. Pasti inget dong, gesturnya kayak gimana ya.
Oke, kalau gitu 1, 2, 3. Oke, udah selesai ya. Aku balikin lagi ke pengajar. Oke, sip. Thank you, Tristan. Tapi kok Tristannya nggak on cam? Oke, nggak apa-apa ya. I see. Mungkin boleh di-share juga apa link absensinya kali ya. Oke, thank you. Udah ada di chat ya teman-teman. Mungkin itu sih. Kita masih ada 8 menit lagi. Mungkin ada yang masih mau bertanya sambil menunggu sebelum kita akhiri gitu ya. Mhm. Adakah yang mau bertanya? Atau udah paham semua gitu ya? Oke, eh mungkin sambil menunggu yang bertanya di chat eh atau mau rank send gitu ya. Mungkin since ini adalah pertemuan terakhir, mungkin thank you untuk partisipasinya teman-teman. Ya hopefully ilmunya berguna gitu ya. Dan apa bisa membantu nanti ke depannya. Terus apa ya boleh sih keep contact gitu ya. Siapa tahu kita ketemu. Ini kan kita on Zoom ya. Kalau mau ketemu-ketemu gitu atau nanti mungkin ada acara Google lainnya atau acara lain-lainnya gitu ya. Ya, take as much apa ya benefit dari acara-acara kayak gini gitu ya. eh Ya apa mau Google, mau Apple, mau semuanya apapun lah cobain aja gitu. Nggak ada salahnya gitu ya. eh Ya cari ilmunya terus ya I believe ilmu tuh apa ya mungkin sekarang belum kerasa kali ya tapi aku udah mulai kerasa sih kayak ilmu tuh se apa ya ya ibaratnya kalau uang tuh habis gitu kan habis pakai kehidupan gitu nah kehidupan sehari-hari atau ya mungkin ada sih yang bisa nabung tapi kalau ilmu itu kayak source untuk kita mencari uangnya tuh dari ilmu itu gitu jadi kalau udah nempel di otak kita apalagi IT gitu apalagi kalau udah jago wah bukan apa bukan kita cari kerjaan tapi kerjaan yang cari kita gitu ya mungkin itu sih thank you partisipasinya mungkin sorry juga kalau ada salah-salah kata gitu ya eh ya apa eh ya mungkin aku juga dan Raihan dan Kenneth juga masih mahasiswa sih maksudnya we kita bukan yang pasti perfect gitu jadi mungkin ada kalau ada salah-salah mungkin teman-teman dapat ilmu di luar yang lebih apa eh dapat pengajar yang lebih pintar gitu nggak apa-apa sih koreksi aja gitu ya ya mungkin itu kurang lebih eh keep apa keep learning jadi as anak IT dan even semua jurusan sih I hope sih eh kita keep learning gitu jadi learning tuh jangan dianggap kayak oh capek ya belajar tapi kita on daily basis tuh kita learning gitu even apa nanti tua gitu itu belajar tuh kita dibikin habit aja gitu jadi jangan dibebanin atau dianggap berat gitu sih karena kan nanti semakin tua mungkin ada new technology apa yang baru-baru dan makin tua tuh semakin apa mungkin kita ketinggalan zaman gitu ya nah tapi aku melihat beberapa ini cerita pribadi sih maksudnya aku melihat beberapa dosenku atau mentorku dulu di apa di kampus gitu ya atau di luar aku punya mentor di luar juga there are several people yang walaupun udah tua tuh tapi they still engage dan
bagus banget gitu, maksudnya ngajarnya bagus. Bahkan asik gitu. Terus apa, sama Gen Z itu kita bisa ngikutin bahasanya gitu. Jadi and I think what's the different adalah mereka mau belajar terus gitu. Jadi ada kan orang yang udah capek belajar gitu. Nah, hopefully sih kita bisa menghabitkan belajar ini. Mungkin itu sih dari aku, dari Rehan ada kata-kata penutup gitu. Ya mewakilkan Kenneth ya, Kenneth nggak bisa masuk hari ini. Oke. Oke, tentunya aku juga mau minta maaf kalau ada salah kata atau salah dalam penyampaian, karena ini first time aku buat ngajar gitu. Semoga ilmunya bermanfaat, keep learning juga. Terus kalau saran aku buat kalian yang di bidang IT ini, harus keep fighting, harus push banget diri kalian biar bisa compete sama teman-teman yang lain gitu. Soalnya di bidang ini tuh bener-bener butuh dedikasi yang tinggi gitu. Udah sih gitu aja. Good luck ya guys. Oke, thank you. Yes. Apalagi sekarang Tech Winter ya. Mungkin itu sih dari Hanel mungkin ada kata-kata penutup gitu ya. Atau belum beres ya. Abis ini abis backend masih banyak ya. Ada Android, ada yang lain gitu ya. Oke. Ada kata-kata penutup? Nggak ada. Oke. Baiklah, mungkin itu sih. Sekian teman-teman. Ada pertanyaan terakhir. Oke, ini kita membuka kesempatan ya. Aku pengen membuka kesempatan bertanya sih, karena aku senang bertanya orangnya. Dan aku kadang-kadang kesel kalau, ih baru juga mau nanya gitu ya. Eh, kok apa bilang nggak ada yang mau tanya gitu. Baru juga mau nanya. Oke, ada yang mau tanya? Terakhir. Oke, Kiki. Oke, final projectnya web portfolio betul. Yes. Mungkin referensinya nanti kita share kali ya di grup WA, link-link portofolio kita kali ya. Yes, referensinya. Oke, oke. Sip, sip. Thank you Kiki udah aktif apa. Dan yang lain juga ya, Willy apa. Tadi ada siapa? Justice sama Scaffold sama yang lain-lain lah ya. Pokoknya thank you sudah aktif. Eh, Hopefully ilmunya juga buat kalian sih gitu. Oke, mungkin itu sekian. Thank you semua. Boleh kita akhiri ya. Eh, Boleh silahkan leave. Oke, thank you. Oke, nggak apa-apa, Kiki. Oke, sip, sip. Thank you semua.